Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianti dari kelas MN 20F, dan di sini saya akan mereview kembali pelajaran akuntansi manajemen sesi 9. Dan langsung saja ke materi, yaitu just in time. Pengertian just in time sendiri, Big Just in Time merupakan filosofi manajemen operasi yang berusaha untuk menghilangkan pemborosan pada semua aspek dari kegiatan produksi perusahaan. Little Just in Time menekankan pada penjadwalan, persediaan, dan menyediakan barang maupun jasa di mana dan kapan dibutuhkan. Selanjutnya yaitu sasaran organisasi yang harus dicapai ada 4 hal. Sasaran umum organisasi diantaranya adalah sebagai berikut: kualitas, responsif, biaya, dan fleksibel. Dan ini mengapa pentingnya mempelajari just in time, yaitu untuk memenangkan persaingan dalam dunia bisnis ataupun perusahaan. Kedua, mampu mengatasi berbagai kesulitan organisasi atau perusahaan. Dan ketiga, dapat memperbaiki kualitas produktivitas dan pelayanan pada pelanggan. Selanjutnya yaitu 8 kunci utama just in time, yaitu pertama, menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan. Kedua, memproduksi dalam jumlah kecil. Ketiga, menghilangkan pemborosan. Keempat, memperbaiki aliran produksi. Kelima, menyempurnakan kualitas produk. Keenam, orang-orang yang tanggap. Ketujuh, menghilangkan ketidakpastian. Kedelapan, penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Selanjutnya yaitu 12 manfaat utama just in time. Pertama, persediaan berkurang. Kedua, memperbaiki kualitas. Ketiga, pengurangan biaya. Keempat, mengurangi ruang yang dibutuhkan. Kelima, mengurangi lead time, jangka waktu pemesanan barang sampai dengan kedatangan barang yang semakin pendek. Dan keenam, peningkatan produktivitas. Ketujuh, fleksibilitas lebih besar. Kedelapan, hubungan dengan pemasok menjadi lebih baik. Ke-9, kegiatan penjadwalan pengendalian lebih sederhana. Ke-10, peningkatan kapasitas. Ke-11, pemberdayaan sumber daya manusia semakin baik. Dan terakhir, variasi produk lebih banyak. Selanjutnya itu pengertian total quality management, yaitu terbangun dari ketiga istilah utama, yaitu total yang berarti keseluruhan, quality yang berarti kualitas, dan manajemen yang berarti pengelolaan. TQM merupakan suatu proses metode kuantitatif dan sumber daya manusia untuk memperbaiki dalam menyediakan bahan baku maupun pelayanan bagi organisasi. Semua proses dalam organisasi pada tingkatan tertentu di mana kebutuhan pelanggan terpenuhi sekarang dan di masa yang akan mendatang. Dan selanjutnya, 8 wilayah yang saling terintegrasi tidak bisa lepas satu sama lain dan harus terpenuhi dalam sebuah organisasi atau perusahaan adalah sebagai berikut. Pertama, komunikasi terbuka. Kedua, pemberdayaan. Ketiga, pencegahan kesalahan. Keempat, fokus eksternal. Kelima, kesesuaian terhadap kualitas. Keenam, perubahan dan perbaikan secara terus-menerus. Ketujuh, hubungan kerjasama. Dan terakhir, penyelesaian masalah hingga akar masalah. Selanjutnya, 7 elemen penting dalam TQM. Pertama, kepemimpinan dan komitmen. Kedua, keterlibatan penuh seluruh karyawan. Ketiga, perencanaan yang baik. Keempat, strategi pelaksanaan. Kelima, pengukuran dan evaluasi. Keenam, pengendalian dan perbaikan. Dan terakhir, pencapaian dan mempertahankan standar kesempurnaan. Selanjutnya yaitu 6 hambatan dalam penerapan TQM. Pertama, bila filosofi TQM dipandang sebagai suatu kegiatan yang membutuhkan waktu. Kedua, bila filosofi TQM diterapkan dalam suatu lingkungan yang birokratis. Ketiga, bila filosofi TQM dipandang sebagai sesuatu program yang dilaksanakan secara formal. Keempat, bila filosofi TQM dilaksanakan secara kaku. Kelima, bila filosofi TQM dipandang tidak berhubungan dengan orang atau personil. Yang terakhir yaitu keenam, yaitu bila filosofi TQM sebagai hanya dilakukan untuk kelompok ahli atau spesialis. Selanjutnya adalah penerapan TQM. Engineering menurut Hammer 1990, pemikiran secara mendasar proses bisnis, mengadakan perbaikan penting, dan performa biaya kualitas, pelayanan, kecepatan atau ketetapan. Reengineering menurut Klein
1993, yaitu aspek teknis, teknologi, standar, prosedur, sistem dan pengendalian, yaitu aspek sosial, organisasi, staffing, kebijakan, pekerjaan, jalur karir atau dan insentif. Selanjutnya yaitu penerapan TKM benchmarking. Yang pertama internal benchmarking, kedua competitive benchmarking, ketiga functional benchmarking, dan terakhir generic benchmarking. Tujuannya untuk mengadakan perubahan dan perbaikan, untuk mempertahankan dan mengadakan peningkatan jangka panjang dan proses bisnis, intinya menyediakan keunggulan daya saing dan yang berkelanjutan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak sekali kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.